Baik. Sekarang kita masuk pada sesi kedua. Al-ilmu utawi aran ilmu sifatun iku sifat yang kasyifu kang terbuka atau kang dadi jelas biha kelawan sifat al-matlubu apa perkara kang disuprih kang dicari ingkisyafan kelawan kejelasan taman kang sempurna. Summal ilmu mongko kari-kari utawi ilmu iku yang kosimu terbagi apa ilmu ila daruriyin maring ilmu kang bangsa daruri wa nadariyin lan ilmu kang bangsa nadari. Fad-daruri mongko utai ilmu kang daruri maiku ilmu layak taju kang ora butuh apa ma fi tahsilihi ing dalem ngasilno ma ila nadharin maring angin-angen kal ilmi kaya ngawruhi bi annal wahida kelawan sak temne siji iku nisful isnaini separone loro. Ini contoh ilmu daruri. Tidak pakai diangen-angen sudah ketemu 1 tambah 1 2. Sapa wae mesti ngono. 1 tambah 1 mesti 2. Maka itu ilmunya disebut dengan ilmu daruri. Jadi tidak perlu memikir tentang keberhasilannya berapa 1 tambah 1. Wan nadhari utawi ilmu nadhari maiku ilmu yahtaju kang butuh fi tahsilihi yahtaju kang butuh apa ma fi tahsilihi dalem ngasilna ma ila nadharin maring angen-angen kal ilmi kaya ngawruhi bi annal wahida lawan sak temne siji nisfu sudusi lisnai asyara iku separone 1/6 12. 1/6 dari 12 berapa? 2. Setengahnya 2 1. Jadi kita mesti berpikir. Nah, ini ilmu yang dihasilkan dengan cara itu disebut dengan ilmu nadhari. Sedangkan yang tidak dihasilkan dengan cara berpikir namanya ilmu daruri. An-nadhar utawi aran nadhar angen-angen. Al-fikru iku pemikiran. Al-matlubu kang disupre kang dicari bihi kelawan al-fikru ilmu apa ilmu audzannun utawa penyono. Jadi pemikiran untuk menghasilkan suatu ilmu atau dzan itu namanya nadhar. Bahasa Arabnya nadhar. Ad-dalilu utai dalil ma itu perkara yumkinu kang mungkin at-tawassulu apa gawe teko bisahihin nadhari kelawan benere angen-angen fihi ing dalem ma teka ilal matlubi maring perkara kang di goleki min ilmin au dhannin bayani ilmu utawa dhan. Jadi dalil adalah sesuatu yang bisa dibuat sampai pada suatu ilmu atau dhan bila sesuatu itu digunakan dengan benar. Kita berpikir al-mirwah kipas angin ini berputar. Kenapa kok berputar? Karena ada aliran listrik. Nah, karena ada aliran listrik. Ini namanya berputarnya kipas angin menandakan di dalamnya ada aliran listrik. Maka berputarnya itu adalah sebagai dalil untuk mencapai suatu ilmu bahwa di sini ada aliran listrik.
Al-jahlu utawi aran bodoh, adamul ilmi iku ora weruh bisyai kelawan sesuatu, au idraku syai ala khilafi ma huwa lahu, utawa ngawruhi sesuatu ala khilafi ma halin mulayani perkara huwa kang utawi ma iku lahu kedue asyai. Mengetahui sesuatu, tidak mengetahui sesuatu, itu namanya al-jahlu. Atau mengetahui sesuatu tapi salah, itu namanya juga al-jahlu. Cuma tingkat kebodohannya berbeda. Wa yusamma lan diarani al-awwal wa kang pertama yaitu adamul ilmi bisyai, al-jahlal basita ing jahal basit, bodoh sedang. Ya, bodoh sedang, karena dia menyadari kebodohannya, dia tidak mau berspekulasi dalam menjawab sesuatu, tidak mau berspekulasi. Udah tangga nggak berimbuh karo bodoh. Nah itu. Jadi jahal yang pertama disebut jahal basit, tidak tahu apa-apa. Wasani lan jarane apa kang kedua al jahlal murakkabah ing jahal murakkab. Bodoh susun. Artinya bodoh susun double bodoh nih. Dia tidak tahu sehingga menjawab. Itu artinya orang tersebut membodohi dirinya sendiri dan membodohi orang lain. Dirinya tidak tahu, mestinya enggak ngerti, enggak bisa jawab. Tapi dia tetap jawab dengan kebodohannya, maka disebut dengan jahal murakkab. Bodoh tumpuk-tumpuk. Kebodohannya orang yang dia nggak ngerti sehingga dia memberikan jawaban-jawaban yang salah juga, maka disebut jahal murakkab karena bodohnya double-double. Al-dhannu utaizan al-idraku iku penemuan utawa kawruh ar-rajihu kang mungkuli ahadil amraini maring salah sijine perkara loro. Al-wahmu utai waham al-idrakul marjuhu iku penemuan kang diungguli li ahadil amraini kedua salah sijine perkara loro. Asyakku utawi syak al-idrakul mustawi bainal amraini iku penemuan kang padha ing dalem antarane perkara loro. Fattarat tudu mongko utawi bingung, mundar mandir tegese bingung, fi qiyami zaidin ing dalem atike zaid wa nafsihi lan ora atike zaid, ala sawai halin padha iku syakkun aran ragu, wa ma arujahani subuti lan ing dalem serta unggule tetep ngatike zaid, wa ma arujahani subuti lan ing dalem serta unggule tetep ngatike zaid. Abil intifai utawi orang ngatike zaid utawa orang ngatike zaid, dzannun iku aran dugaan, sangkaan, penyono. Wa ma marjuhin lan ing dalam sertane kang diungguli fi ahadima ing dalam salah siji asebut al intifa, wahmun iku aran waham. Wal muradu taikan dikarepna bil ilmi kelawan lafaz al ilmu fi ta'rifil fiqhi kang tetep ing dalem batasane fikih, yasmulu iku meliputi apa si ta'rif apa al ilmu adzanna ing penyono, li anna al aksara al fiqhi krana sak temene luwih akeh fikih, dzununun iku pira-pira penyono. Kita lanjut tentang pengertian al-ilmu dan seterusnya dalam batasan fikih tadi. Bahwa yang namanya ilmu itu adalah suatu sifat yang bisa memberikan penjelasan dengan sempurna terhadap sesuatu yang belum jelas. Itu namanya ilmu. Ilmu apa saja? Kamu ingin tahu bagaimana cara membuat jemblem. Kemudian ada orang yang memberitahu jemblem itu begini, maka itu ilmu namanya. Jadi ilmu ya tidak hanya ilmu keduniaan atau keakhiratan yang dimaksudkan dengan kata ilmu,
semua yang bisa memberikan penjelasan tentang sesuatu yang belum jelas, maka itu ilmu. Kita tanya orang, Tuban itu di mana? Sana arahnya ke barat. Itu namanya kita ilmu. Yang semula tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian ilmu ini terbagi menjadi dua. Ilmu yang terbagi menjadi dua ini adalah ilmu ulumil khalqi. Jadi al-ilmu ampun. Al-ilmu ilmul qadim, ada al-ilmu ilmul hadis. Ini ilmunya Allah. Kalau ini ilmunya khalqi, ilmul makhluk. Ilmunya Allah tidak bisa dibagi, sebab Allah bersifat wahdaniyah. Ya. Ilmunya Allah layang qasim, tidak terbagi bagi, sebab Allah bersifat apa? Liwahdaniyatihi ta'ala. Karena keesaan Allah, maka ilmunya Allah tidak bisa dibagi. Ilmunya Allah itu esa di dalam zat, esa di dalam sifat, esa di dalam pekerjaan. Sifat, sifat, fil af'al. Sehingga ini semuanya Allah itu bersifat wahdaniyat, maka termasuk ilmunya Allah tidak bisa dibagi. Berbeda dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk yang qasim, terbagi-bagi ila daruriyin dan ila nazariyin. Ini kenapa? Sebab makhluk tidak esa. Makhluk itu tidak esa, tidak satu. Ilmunya dan pekerjaannya serta zatnya juga tidak satu. Karena itu maka ilmu adalah ilmu qadim, ada ilmu hadis. Ilmu qadim ilmunya Allah, layang qasim. Karena itu disebut dengan ilmu disebut dengan ilmu ilmu qadim. Sedangkan yang ilmunya hadis ini yang terbagi kepada daruri dan nazari. Untuk selanjutnya, apa itu ilmu nazari? Ilmu yang memerlukan pemikiran. Apa itu ilmu daruri? Tidak memerlukan pemikiran. Seperti tadi contohnya 1 tambah 1 2. Ya. Kalau misalnya kemudian butuh pemikiran meningkat, ya 1 sama dengan 1/6-nya 12, mikir kita. Itu. Kemudian selanjutnya, apa itu namanya nazar? Nazar itu pemikiran. Apa itu namanya pemikiran? Al-fikrul matlub bihi ilmun aw dhannun. Untuk pemikiran untuk mendapatkan ilmu atau dhon. Itu namanya an-nazar. Kemudian ad-dalil ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fi ilal matlub. Yang namanya dalil adalah sesuatu yang mungkin bisa dipakai untuk tercapainya ilmu atau dhon bila digunakan dengan benar. Itu namanya dalil. Jadi dalil itu sesuatu yang mungkin untuk dipakai mencapai sesuatu ilmu atau dhon bila dipakai dengan benar. Kemudian al-jahlu adamul ilmi bisyai'. Bodoh adalah tidak tahu sesuatu, tak ngerti apa-apa belas. Ini namanya jahil basit. Yang kedua adalah jahil murakkab, yaitu mengetahui sesuatu tapi salah. Itu namanya jahil murakkab.
Al-dhannu, dhan adalah al-idrakur rajih li ahadil amrayn. Penemuan yang unggul di antara dua penemuan yang unggul di antara dua penemuan yang lain, di antara penemuan-penemuan yang lain. Jadi suatu penemuan yang mengungguli penemuan-penemuan yang lain dalam satu masalah. Kemudian lawannya dhan adalah wahm, yang diungguli. Penemuan yang diungguli, artinya yang dikalahkan, itu namanya wahm. Kemudian kalau tidak ada yang unggul, tidak ada yang diungguli, namanya syak, menjadi syak ragu. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafi ala sawab, maka kebingungan tentang berdiri atau tidak berdirinya Zaid secara sama, tidak ada yang lebih unggul, disebut dengan syak. Kalau ada yang lebih unggul, maka disebut dengan dhan. Yang dikalahkan, yang diungguli, namanya wahm. Jadi ada ilmu, ada dhan, ada syak, ada wahm. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqh yashmalu dhanna li anna aktsarul fiqh dhunun. Yang dimaksudkan dengan kata al-ilmu dalam batasan fikih mencakup dhan, karena kebanyakan fikih adalah membahas masalah-masalah yang bersifat dhanni. Wis. Kurang kira. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.